and Special Precaution in Dentistry. Baik, saya akan mulai. Ini adalah jurnal acuan yang saya gunakan yang dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2020. Untuk pendahuluannya, coronavirus disease 19 atau biasa disebut COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus RNA single-stranded bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. Coronavirus merupakan keluarga besar virus RNA yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. Nama SARS-CoV-2 menunjukkan bahwa virus tersebut berasal dari subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan pandemi Severe Acute Respiratory Illness atau SARS pada tahun 2002 sampai 2004. Virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 2019 dengan epidemiologi yang berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan, di Cina. Hal ini menunjukkan awalnya patogen ditularkan dari hewan ke manusia, kemudian penularan dari manusia ke manusia ini meningkat. Struktur genom SARS-CoV-2 memiliki pola seperti coronavirus pada umumnya, dan sekuensinya memiliki kemiripan dengan coronavirus yang terdapat pada kelelawar, sehingga kelelawar diduga menjadi reservoir perantara. Untuk jumlah kasusnya, data dari WHO pada tanggal 6 Maret 2020 menunjukkan terdapat 98.192 kasus yang terkonfirmasi dengan jumlah kematian 3.380 orang. Jadi 80.711 ini dilaporkan kasus dari negara Cina dan sisanya dilaporkan dari negara lain. Kemudian untuk data per 24 Oktober tahun 2020, bisa dilihat di yang global ini bahwa reported case-nya itu sudah mencapai 41.570.883 dan jumlah kematian sebesar 1.134.940. Untuk gejalanya sendiri, ada beberapa seperti demam yang terjadi pada 98% pasien, kemudian batuk, mialgia atau kelelahan, dahak, sakit kepala, hemoptisis, dan diare. Gejala lain yang dapat terjadi adalah dyspnea, dengan atau tanpa hidung tersumbat, pilek, dan gejala pernapasan atas lainnya. Meskipun gejala yang dialami merupakan gejala atipikal, tetapi menurut Weiji dan kawan-kawan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa demam masih merupakan gejala terbanyak dari infeksi SARS-CoV-2. Untuk faktor risikonya terdapat beberapa, seperti penyakit komorbid diabetes mellitus, hipertensi, kanker, penyakit autoimun, dan proaktif. Setidaknya 25,2% dari pasien memiliki satu penyakit yang mendasarinya, seperti hipertensi dan penyakit paru obstruktif kronis. Untuk masa inkubasinya, berlangsung hingga 14 hari, sehingga sulit untuk mengidentifikasi lebih awal carrier yang tidak mengalami gejala atau asimptomatik tanpa dilakukan tes. Selain itu, telah ada laporan penularan infeksi dari pasien tanpa gejala. Hal ini menandakan bahwa COVID-19 dapat menular selama masa inkubasi. Untuk rute penularan terdapat dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ini melalui inhalasi, droplet, dan aerosol. Droplet ini merupakan percikan dengan ukuran lebih dari 5-10 mikrometer, sedangkan aerosol merupakan suatu partikel padat atau cair yang tersuspensi dalam bentuk gas. Kemudian secara tidak langsung, melalui kontak tak langsung dengan benda yang terkontaminasi virus dan droplet. Contohnya adalah benda-benda di rumah sakit yang dapat dipakai oleh orang terinfeksi seperti stetoskop atau termometer, sehingga dalam penggunaannya ini harus dilakukan desinfeksi antara satu pasien dengan pasien lainnya. Perbedaannya yang lebih mendetail, jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa droplet ini merupakan percikan, dapat dihasilkan dari aktivitas batuk, berbicara, bersin, dan tertawa dengan ukuran lebih dari 5-10 mikrometer. Kemudian droplet ini karena ukurannya lebih besar dan juga lebih berat, maka dia akan langsung jatuh ke permukaan benda seperti lantai tanpa bertahan lama di udara. Dan jarak tempuh droplet tidak lebih dari 2 meter. Ini seperti yang terlihat pada gambar, bahwa droplet yang dihasilkan ini akan langsung jatuh tanpa jarak yang melebihi 2 meter. Kemudian untuk aerosol, ini merupakan partikel cair atau padat yang tersuspensi dalam gas dengan ukuran kurang dari 5 mikrometer. Nah, aerosol ini terbentuk saat ada prosedurnya, seperti intubasi, bronkoskopi, tracheostomi, penggunaan nebulizer, open suctioning, dan cardiopulmonary resuscitation. Aerosol ini karena dia lebih ringan akan bertahan lama selama beberapa waktu di udara dan tidak langsung jatuh ke permukaan dengan jarak tempuh yang lebih dari 2 meter. Kemudian aerosol pada kedokteran gigi. Jadi
Di kedokteran gigi ini kan kami menggunakan high speed. Nah, ini menyebabkan gesekan antara gigi dan buru itu berputar cepat sehingga menghasilkan panas yang berlebihan. Di mana panas yang berlebihan ini menyebabkan perubahan patologis pada pulpa. Kemudian digunakan air dingin yang digunakan untuk mencegah kenaikan panas. Kemudian bor high speed ini juga akan berkontak dengan saliva dan darah, sehingga prosedur ini akan menghasilkan bioaerosol, yaitu preparasi berkecepatan tinggi ditambah saliva dan darah, kemudian air pendingin. Ini gambar skematis untuk penularannya di dental klinik. Jadi misalnya pasien yang terinfeksi menerima perawatan dental nanti bisa menyebabkan terbentuknya droplet maupun aerosol. Nah, untuk droplet ini sendiri dia akan menginfeksi dalam kontak yang dekat dengan individu yang rentan. Bisa juga dia langsung jatuh ke permukaan benda, kemudian jika disentuh oleh individu yang rentan maka akan menular. Jika orang tersebut menyentuh mukosa seperti mata, hidung, ataupun mulut. Dan juga bisa prosedur dental bisa membentuk aerosol dengan jarak transmisi yang lebih jauh dan ini akan ditularkan melalui jalur inhalasi. Ini untuk alat-alat di kedokteran gigi yang dapat menghasilkan aerosol seperti USS, kemudian ini handpiece yang high speed dan juga water sitting. Kemudian bioaerosol ini saat terbentuk di dental klinik itu dapat terkontaminasi bakteri, virus, atau jamur, dan dapat melayang di udara dalam waktu yang lama, dan dapat dihirup oleh dokter gigi, perawat gigi, dan juga pasien lain. Kemudian, terdapat angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Nah, ini merupakan reseptor SARS-CoV-2 yang terdapat dalam mukosa oral dalam jumlah yang tinggi, terutama pada epitel lidah dan juga glandula saliva, sehingga dari fakta ini didapat kesimpulan bahwa dokter gigi ini berisiko tinggi terpapar SARS-CoV-2 sehingga memerlukan tindakan pencegahan khusus. Kemudian untuk pencegahan dalam praktiknya, yang pertama dapat dilakukan dari prosedur penerimaan pasien. Karena pandemi ini maka harus dilakukan screening pasien. Nah, dapat ditanyakan seperti riwayat berpergian selama 14 hari terakhir, kemudian riwayat kontak dengan pasien atau mungkin orang yang suspek mengalami gejala COVID-19. Kemudian juga tanyakan keadaan saat ini atau keadaan 14 hari terakhir, apakah ada gejala demam, batuk, pilek, ataupun sesak nafas. Kemudian jika pasien ini sehat atau tidak terinfeksi COVID-19, pasien dapat menerima perawatan mengikuti standar perawatan gawat darurat kedokteran gigi pada klinik atau rumah sakit. Oh ya, jadi pada saat screening ini juga nanti dapat dilakukan pengukuran suhu. Nah, menurut WHO, suhu tubuh yang diperbolehkan itu kurang dari 37,7 derajat Celcius. Selanjutnya, ini adalah formulir screening pasien COVID-nya, di mana nanti akan mengisi gejala awal dan juga faktor risiko. Nanti dilihat apakah ada demam, batuk, atau sesak napas, kemudian untuk faktor risiko, riwayat perjalanan, kemudian riwayat paparan. Dan ini juga cara penilaiannya bisa menilai ODP atau orang dalam pemantauan dan juga PDP. Kemudian untuk negative pressure room, ini juga salah satu tindakan pencegahan di mana ini merupakan teknik isolasi di rumah sakit dengan memanfaatkan sistem ventilasi yang dirancang agar udara mengalir ke ruang isolasi dan tidak keluar dari ruangan tersebut. Jadi negative pressure ini dibuat ruangannya untuk bertekanan negatif supaya udara itu masuk karena seperti prinsipnya udara itu akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Jadi dibuat tekanan yang negatif yaitu biasanya minus 15 PA. Kemudian ini udara yang dibuang harus lebih kecil dari udara yang masuk. Dan sistem pembuangan udara ini harus dipisahkan dari pembuangan udara ruangan lain untuk mencegah kontaminasi. Ini untuk ruang isolasi rawat inap, jadi negative pressure room itu terdiri atas toilet pasien, kemudian anterum yang berfungsi untuk memisahkan ruangan isolasi dengan koridor, kemudian bed pasien yang dilengkapi dengan exhaust fan. Kemudian ruangan isolasi tekanan negatif ini memerlukan tempat cuci tangan, bisa di ruang isolasi atau di anterum, kemudian kamar mandi dan toilet karena harus digunakan terpisah, kemudian pintu yang tertutup sendiri atau magnetik supaya mencegah udara dari koridor ini bercampur dengan udara di dalam. Kemudian 100% ventilasi udara luar dengan saluran pembuangan udara sekitar 150-300 mm di atas permukaan lantai untuk melepaskan udara dari ruangan isolasi keluar. Kemudian saluran udara ruangan isolasi berbeda dari sistem udara di bangunan lainnya. Kemudian udara yang keluar dari ruang isolasi harus disaring oleh HEPA filter. Jadi udara yang terkontaminasi pada area pasien ini nanti akan keluar itu melalui HEPA filter dulu untuk disaring. Kemudian
Di ruang tunggu ini juga dapat dilakukan pemasangan poster mengenai etika batuk dan bersin pada pintu masuk atau sekitar ruang tunggu. Kemudian juga diberlakukan physical distancing, yaitu tempat duduk yang berjarak minimal 1 meter. Kemudian pasien juga harus ditempatkan di ruang tunggu dengan ventilasi yang cukup. Untuk ruangan dengan ventilasi alami, 60 liter per second per pasien itu dianggap sebagai ventilasi yang memadai. Peralatan medis yang digunakan untuk pemeriksaan vital sign seperti manset tekanan darah dan termometer juga harus dilakukan disinfeksi dengan etil alkohol 70%. Untuk hand hygiene yang perlu diperhatikan adalah 5 momen mencuci tangan, yaitu pertama sebelum menyentuh pasien, kemudian sebelum melakukan pembersihan atau aseptik, prosedur aseptik, kemudian setelah terpapar cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Hand hygiene dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan sabun. Jadi mencuci tangan dengan sabun ini dapat dilakukan selama 40-60 detik menggunakan 6 cara cuci tangan yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Kemudian untuk hand rub ini, membersihkan tangan dengan hand rub itu sama efektifnya dengan menggunakan air dan sabun. Hand rub dapat menjadi alternatif jika sabun dan air tidak tersedia. Kemudian hand rub yang digunakan itu mengandung alkohol 70-90%. Kemudian hand rub tidak disarankan untuk digunakan jika tangan tampak kotor. Jadi semisal setelah menggunakan glove dengan serbuk sebaiknya mencuci tangan. Kemudian untuk menurut WHO, jadi komposisi hand rub ini ada etanol 96% yang dapat diganti dengan isopropil alkohol 99,8%, kemudian H2O2 sebesar 3%, gliserol 98%, dan aquade steril atau air dingin yang mendidih. Untuk alat pelindung diri dapat digunakan pada saat merawat pasien dan juga untuk misalnya pada petugas administrasi atau cleaning service, semuanya harus menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama ada Google. Google ini merupakan pelindung mata yang berfungsi untuk menghalangi epitel konjungtiva mata dari droplet dan aerosol yang mengandung mikroorganisme. Kemudian face shield berfungsi sebagai double protection terhadap percikan infeksius yang menutupi wajah sampai dagu. Kemudian masker bedah itu menutupi hidung dan mulut serta melindunginya dari percikan infeksius, dan masker N95 pelindung hidung dan mulut dengan penyaringan minimum 94%. Kemudian ada apron yang berfungsi untuk melindungi kulit dan baju pribadi dari percikan saliva atau darah. Glove yang digunakan setiap kali ada potensi kontak dengan darah, cairan tubuh, mukus, kulit tidak intak, atau peralatan yang terkontaminasi. Kemudian headcap yang berfungsi untuk melindungi kepala dan rambut. Headcap ini harus tahan air dan digunakan sekali atau bersifat disposable. Kemudian gaun merupakan pelindung tubuh dari kontak atau droplet dengan cairan dan zat padat yang infeksius untuk melindungi lengan dan area tubuh tenaga kesehatan selama prosedur dan kegiatan perawatan pasien. Kemudian sepatu pelindung, ini harus terbuat dari bahan yang tahan air, contohnya karet, menutupi seluruh kaki sampai betis jika gaun yang digunakan tidak menutup sampai bawah. Kemudian jas hazmat ini juga proteksi 360 derajat, jadi dia melindungi seluruh tubuh, menahan mikroorganisme, cairan, dan darah agar tidak berkontak dengan kulit. Kemudian untuk masker, jadi masker ini terdapat beberapa jenis dengan indikasinya masing-masing. Yang pertama masker bedah, itu digunakan saat melakukan perawatan dengan jarak kurang dari 1 meter dari pasien. Kemudian digunakan oleh laboran untuk pengambilan sampel non-pernapasan, kemudian radiografer, farmasi, dan cleaning service. Kemudian untuk masker N95 atau FFP2, ini dokter dan perawat saat melakukan prosedur yang menghasilkan aerosol. Kemudian laboran untuk pengambilan sampel pernapasan, misalnya swab nasofaring dan orofaring. Kemudian masker digunakan bersama APD lainnya. Kemudian masker FFP3 itu digunakan oleh dokter dan perawat saat di ruang prosedur dan operasi dengan pasien kecurigaan dan sudah terkonfirmasi COVID-19, dan digunakan bersama APD yang lainnya. Lalu dapat digunakan disinfeksi permukaan, yang digunakan adalah 62% sampai 71% etanol, 0,5% hidrogen peroksida, dan 0,1% sodium hipoklorit. Nah, desinfeksi permukaan merupakan solusi untuk membunuh kontaminan pada benda mati. Kemudian berkumur sebelum perawatan, ini juga salah satu metode yang efektif untuk mengurangi mikroorganisme dalam mulut. Jadi berkumur dengan klorhexidin dan CPC menghasilkan pengurangan rata-rata 68,4% dari mikroorganisme. Lalu isolasi rubber dam. Jadi rubber dam ini berfungsi untuk menutupi area lain selain area kerja, sehingga
sumber kontaminasi menjadi lebih minimal, yaitu pada gigi yang menjadi area kerja. Memiliki keuntungan yaitu kontaminasi yang lebih minimal, risiko terkena droplet menjadi lebih kecil, dan area kerja menjadi lebih jelas. Tapi kelemahannya tidak dapat digunakan pada perawatan subgingival, kemudian kontraindikasi terhadap pasien dengan penyakit pernapasan, contohnya asma. Lalu filter udara ini ada dua, dapat digunakan high vacuum evacuator yang filter ini dapat menyaring udara dengan kecepatan 2,83 mm3 per menit. Jadi, penggunaan HVE filter ini mempermudah menghilangkan aerosol hasil perawatan dental dan mengurangi kontaminasi sebesar 90%, digunakan pada jarak 6-15 mm. Nah, tapi ini harus dioperasikan oleh asisten, karena dokter gigi kesulitan untuk mengoperasikannya sendiri. Kemudian yang kedua ada HEPA filter, ini filter udara yang dapat menghilangkan 99,7% partikel berdiameter 0,3 mikrometer. Ini menyatakan bahwa HEPA filter itu juga dapat menghilangkan partikel berdiameter hingga 0,01 mikrometer menurut penelitian terbaru. Nah, kelemahan ini alatnya ini harus dibersihkan dengan teratur, jika tidak dapat menjadi sumber mikroba. Kemudian juga terdapat pencegahan dalam berbagai bidang kedokteran gigi, misalnya bidang endodontik, seperti yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan rubber dam. Kemudian bidang bedah mulut ini dapat memposisikan pasien dengan posisi supinasi saat melakukan pencabutan, untuk mencegah operator bekerja pada jalan napas pasien. Kemudian bidang obden dan kedokteran gigi anak, hindari menggunakan instrumen putar, dan sebagai gantinya dapat menggunakan metode ART atau atraumatic restorative treatment, atau juga bisa menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan karies. Lalu untuk bidang periodonsia dapat melakukan scaling dan profilaksis dengan metode manual. Kemudian bidang prosto dapat menggunakan suction dengan hati-hati untuk menghindari gagging, menggunakan sendok cetak dengan ukuran yang tepat agar pasien tidak batuk. Jika pasien sensitif, dapat diberikan anestesi pada mukosa tenggorokan sebelum melakukan pencetakan. Lalu hindari menyentuh objek lain setelah memegang gigi tiruan pasien, dan melakukan disinfeksi setelah mengambil alat dan bahan dari mulut pasien, misalnya protesa, bite registration, dan bahan cetak. Jadi kesimpulannya, COVID-19 yang rute transmisinya berupa droplet dan aerosol menjadikan dokter gigi berada dalam risiko tinggi ketika melakukan perawatan, sehingga dokter gigi itu harus memahami risiko penularan melalui aerosol dan droplet, dan mengurangi perawatan yang menghasilkan aerosol. Tindakan pencegahan khusus saat merawat pasien harus dilakukan dokter dan perawat gigi untuk mencegah penularan COVID-19 dalam periode pandemi ini. Sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan dengan pertanyaan, Dok. Ya, silahkan bagi yang pertanyaannya. Baik, untuk Mbak Mas teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa di-unmute atau bertanya lewat chat. Ini ada pertanyaan dari Fania. Selamat pagi, Dokter Damsora. Saya Fania, 11951, izin bertanya. Apakah terdapat persyaratan khusus pada APD lain seperti headcap, gown, dan boots? Terima kasih. Saya langsung jawab ya, Dok. Ya, langsung jawab. Ya. Jadi untuk APD lain itu misalnya headcap. Headcap ini persyaratannya itu pokoknya dia harus tahan air. Tahan air, kemudian juga pas pada kepala dan tidak mudah untuk digerakkan. Jadi benar-benar fit pada kepala operator. Kemudian juga lebih baik menggunakan headcap yang bersifat disposable. Jadi benar-benar menutupi seluruh kepala juga, lalu menutupi rambut. Sebisa mungkin penggunaan headcap harus dilakukan dengan benar. Kemudian untuk gaun ini digunakan itu gaun yang tahan air, kemudian bersifat protektif, nyaman digunakan oleh pasien, kemudian juga dengan ukuran yang pas dengan pasien. Lalu untuk boots ini diusahakan penggunaan boots itu dia menggunakan boots yang ukuran yang sesuai, lalu boots ini lebih tinggi dari gaun. Jadi saat operator menggunakan gaun, sebisa mungkin bootsnya itu lebih naik dibandingkan gaunnya, supaya benar-benar menutupi
seluruh bagian kulit dari operator. Mungkin seperti itu, Fania. Apakah sudah cukup menjawab? Oh ya, terima kasih. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Nazif. Saya Nazif 11919 izin bertanya, obat kumur yang digunakan sebelum perawatan ada beberapa pilihan. Yang paling baik yang mana dan keuntungannya apa dan apakah efektif? Baik, saya izin menjawab. Jadi untuk obat kumur itu sebenarnya memang ada beberapa pilihan dan pada literatur juga banyak rekomendasi seperti chlorhexidine, lalu juga CPC dapat digunakan sebagai alternatif, lalu povidone iodine, lalu juga ada hidrogen peroksida. Nah, jadi pada awalnya itu memang chlorhexidine itu direkomendasikan, tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, chlorhexidine ini ternyata kurang untuk membunuh virus. Jadi sifat virusidalnya itu masih kurang efektif. Lalu disarankan obat kumur lain yaitu povidone iodine. Nah, povidone iodine ini uh, merupakan antiseptik yang berspektrum luas juga. Jadi dia dapat membunuh bakteri dan juga virus dan ternyata memang povidone iodine ini mampu untuk membunuh atau menginaktivasi SARS-CoV-2 selama 15 detik. Jadi dia memang lebih efektif. Kemudian juga untuk hidrogen peroksida juga dianggap lebih efektif dibandingkan chlorhexidine. Yang dapat digunakan itu biasanya 0,5 sampai 1% hidrogen peroksida. Nah, selain itu juga hidrogen peroksida ini memang rasanya itu dapat diterima oleh pasien, kemudian juga ketersediaannya tersedia dengan baik secara komersial. Jadi mungkin dari obat kumur yang sudah dijelaskan tadi, yang paling efektif itu adalah hidrogen peroksida dan juga povidone iodine. Dan juga dari rekomendasi PDGI menyarankan bahwa yang digunakan itu memang hidrogen peroksida sebesar 0,5 sampai 1% itu selama 60 detik. Lalu bisa juga menggunakan povidone iodine sebesar 1% selama 15 sampai 60 detik. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Nazif? Ya. Ya, tambahan untuk obat kumur ini ya, Ya. sebenarnya kalau dalam konteks untuk pencegahan penularan COVID-19 ini eh, belum diyakini efektivitasnya. Jadi memang belum terbukti terlalu efektif. Tetapi kalau kita sebagai dokter gigi itu tidak ada salahnya, tapi lebih banyak manfaatnya apabila sebelum tindakan pasien kita minta berkumur untuk antiseptik karena tindakan kita sangat mungkin bisa uh, sengaja atau tidak sengaja ada tindakan yang invasif ke baik itu jaringan keras maupun jaringan lunak di rongga mulut. Jadi memang ada atau tidak ada COVID-19 sebaiknya nanti kalau kalian praktek itu berkumur antiseptik sebelum tindakan itu sangat direkomendasikan gitu. Dengan atau tidak adanya COVID-19 ini ya. Nah, kemudian untuk yang paling efektif memang dua itu antara hidrogen peroksida dan povidone iodine. Kalau chlorhexidine gluconat itu memang tidak efektif dan juga harganya juga relatif lebih mahal. Nah, kalau yang paling ekonomis itu sebenarnya dengan povidone iodine. Jadi kalian bisa pakai yang sediaan itu kan kalau yang untuk di kulit atau di ekstra oral itu kan kita bisa pakai yang 10% dan itu dijual yang 1 liter itu yang dosisnya 10%. Tetapi kalau untuk kumur kan itu kita cukup yang 1%. Jadi kalian bisa beli yang 1 liter 10% itu diencerkan 10 kali. Jadi itu bisa sangat cost efisien kalau menggunakan povidone iodine. Gitu ya. Baik, Silahkan pertanyaan terima selanjutnya. kasih. Terima kasih untuk tambahannya, dokter. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Erlinka. NIM 12171 ingin bertanya mengenai jenis filter yang telah disebutkan tadi. Untuk praktek klinik sendiri lebih baik menggunakan jenis filter yang mana dan alasannya apa?
Oh ya, jadi tadi ada HVE filter sama HEPA filter ya. Sebenarnya untuk efektivitas dan rekomendasi lebih direkomendasikan menggunakan HEPA filter. Jadi HEPA filter itu kan tidak perlu dipegang oleh asisten operator, kemudian itu juga nanti akan menyaring udara di dalam ruangan. Seperti itu. Jadi HEPA filter ini nanti akan dilewati terutama untuk ruangan bertekanan negatif ya, sebaiknya digunakan HEPA filter. Jadi nanti udara yang sudah terkontaminasi setelah kita merawat pasien dengan suspek atau terinfeksi nanti akan melalui HEPA filter itu, lalu nanti disaring, kemudian disaring lagi oleh sinar UV sehingga nanti jalur HEPA filter itu akan membersihkan udara yang sudah keluar dari ruangan. Jadi saat keluar tuh benar-benar dianggap steril. Memang untuk efektivitas sendiri lebih disarankan menggunakan HEPA dibandingkan HVE filter karena HVE filter ini juga sebenarnya lebih sulit penggunaannya di mana harus ada jarak 6 sampai 15 mm, harus dipegang dengan asisten operator dan juga berpotensi untuk menghalangi kerja dari operator. Mungkin seperti itu, Erlinka? Ya, dokter Sedikit mungkin. tambahan tentang ini ya, filter ini memang benar yang disebutkan apa Victoria tadi, untuk filternya yang paling efektif itu memang yang HEPA filter itu, yaitu exhaust yang ada di ceiling, yang ada di langit-langit tempat kalian praktek. Itu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan HVE filter atau suction extraoral. Kalau HVE filter itu memang di semua dental unit itu sudah ada ya, jadi ada selain suction yang biasa, ada juga suction besar dengan corongnya yang agak lebih besar sedikit. Itu namanya HVE filter, itu semua sudah ada. Nah, tetapi itu sebenarnya tidak efektif karena itu hanya bisa menghisap sedikit saja aerosol yang terbentuk. Nah, dan selain itu juga kalau kalian menghidupkan HVE filter itu suction yang besar, kemudian kalian hidupkan suction yang kecil untuk tindakan kalian, kemudian kalian gunakan handpiece kalian, itu nanti pasti kekuatan dari kompresor untuk dental unit kalian itu akan jauh sangat berkurang. Bahkan kalau untuk tindakan odontektomi itu nggak bisa. Dental unit yang bagus sekalipun itu pasti kekuatannya akan berkurang ya. Nah, jadi itu hanya sebagai tambahan saja yang sebenarnya tidak efektif. Nah, apalagi kalau suction ekstraoral yang sekarang itu marak sekali ya, bahkan RSGM itu mengadakan. Itu selain harganya mahal, itu sebenarnya tidak efektif karena dia tidak bisa menyerap droplet atau aerosol yang terlempar jauh gitu. Jadi kalau yang sudah jauh dari corongnya itu tidak akan bisa dihisap lagi. Nah, dan sebenarnya untuk proteksi terhadap aerosol dan droplet itu bukan dengan suction ekstraoral itu, tetapi dengan APD yang kalian kenakan. Jadi kan itu tidak masalah jika misal ada aerosol yang terciprat ke tubuh kalian, tapi APD kalian sudah oke. Nah, nanti yang sangat efektif itu adalah HEPA filter itu atau exhaust, tapi bukan exhaust yang kayak kipas di kamar mandi itu ya, itu nggak efektif juga. Tapi ada itu yang sudah standar itu harganya itu sekitar 2,5 sampai 3 juta itu bisa dipasang di ceiling tempat kalian praktek. Jadi nanti kalau kalian mau buka praktek yang punya cita-cita untuk buka praktek sendiri, itu desain ruangan kalian itu harus mencukupi untuk exhaust yang HEPA filter itu. Nggak perlu ada HEPA filternya sebenarnya nggak apa-apa, karena nanti kalau aerosol itu sudah dibuang ke luar lingkungan, itu sudah aman. Karena syarat untuk ruangan yang baik itu adalah sirkulasinya baik. Kalau itu sudah dibuang keluar, itu sudah terkena kontak lingkungan luar, terkena sinar matahari, itu virus pasti sudah mati karena virus tidak berterbangan di benda mati ya. Gitu. Nah, kemudian
satu lagi untuk sterilisasi ruangan yang penting itu adalah UV. Jadi nanti setelah tindakan, setelah satu pasien tindakan, kalian pakai APD, pasiennya juga diberikan APD, kalian juga pakai APD, kemudian satu pasien itu dijeda paling tidak setengah jam. Itu nanti HEPA filternya itu dihidupkan selama setengah jam dan ruangan itu dinyalakan UV-nya dalam kondisi ruangan itu kosong. Jadi tidak boleh ada manusia makhluk hidup di dalamnya karena itu sinar UV itu juga berbahaya bagi kulit, bisa menyebabkan kanker kalau banyak exposure-nya. Nah, kemudian nanti ruangan itu udaranya disedot semua dengan HEPA filter tadi itu, maka itu sudah aman. Jadi sebenarnya kalau dari standar WHO dan CDC-nya untuk sterilisasi ruangan itu hanya dua itu, UV dan exhaust yang ada HEPA filternya. Tidak ada HEPA filternya juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu modalnya itu kalau exhaustnya itu harganya sekitar 3 juta dan lampu UV-nya itu sekitar 600.000. Jadi untuk total untuk ruangan yang baik dan standar itu tidak mahal, hanya sekitar 4 juta saja. Bayangkan kalau suction extraoral harganya 15 juta, itu kan dan tidak efektif lagi. Sebenarnya kan itu tidak cost efisien dan juga tidak treatment efektif. Ya, silahkan selanjutnya. Ya. Oh ya dokter, boleh bertanya nggak kalau misalnya dari UV itu misalnya setelah disterilkan, apakah harus ada jeda waktu sebelum kita masuk atau langsung masuk tidak apa-apa? Langsung nggak apa-apa asal udah mati. Oh, baik dokter. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Ya. itu ya, UV itu nanti uh, ini saran untuk kalian nanti kalau mau bikin tempat praktek, saklarnya sinar UV itu harus di luar tempat praktek. Jadi kalian keluar dulu, baru nyalakan UV-nya dari luar ruangan, kemudian matikan UV-nya, kemudian baru masuk gitu ya. Ya. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Dari Nur Halimah Putri, dengan NIM 11944, izin bertanya bagaimana manajemen pasien yang memiliki riwayat terinfeksi COVID-19 tetapi telah sembuh. Terima kasih. Oke, jadi kalau pasien itu sudah terinfeksi lalu sembuh dan datang ke klinik ya. Jadi yang pertama pastinya kita akan melakukan screening, karena kan memang screening itu merata, mau pasien sehat, mau pasien yang mungkin terinfeksi atau yang sudah sembuh dilakukan screening. Nah, mungkin saat screening kita ketahui bahwa pasien tersebut ternyata apa ya, sudah terinfeksi COVID-19 sebelumnya. Nah, kita tanyakan lagi sudah sembuh berapa lama. Kemudian apakah ada anggota keluarga yang juga terkena atau mungkin pasien tinggal sendiri kah? Nah, jadi kita tanyakan dulu. Semisal ada anggota keluarga yang memang juga kena dan saat pasien sembuh tetapi anggota keluarganya tidak sembuh, nah itu juga bisa dijadikan suspek. Lalu misalnya juga ditanyakan apakah setelah hasil rapid atau swab terakhir itu muncul gejala lagi tidak, misalnya seperti batuk atau sesak nafas atau mungkin ada demam lagi seperti itu. Jadi screening ini juga nanti fungsinya biar kita mengetahui dari pasien ini apakah masih kira-kira dia masih terinfeksi atau tidak. Karena memang setahu saya belum ada penelitian pasti mengenai apakah pasien yang sudah sembuh itu dapat menginfeksi lagi atau tidak. Dan standar untuk menerima pasien sembuh itu sebaiknya selang 30 hari setelah pasien itu dinyatakan sembuh. Mungkin seperti itu dari dokter, apakah ada tambahan? Ya, kalau yang pasien sudah sembuh itu perlakuannya sama dengan pasien non-COVID ya, jadi tetap screening biasa, kemudian kalau sudah 14 hari itu tidak ada keluhan, dia sudah bukan carrier lagi. Jadi memang kalau memang pasien dinyatakan sembuh selama 14 hari itu sembuh, berarti dia sudah benar-benar dinyatakan sembuh, dia bukan carrier lagi. Jadi memang kalau untuk dinyatakan sembuh COVID-19 itu kan harus minimal 2 kali tes swab-nya negatif. Jadi kalau misal swab pertama itu sudah negatif, dia belum dinyatakan sembuh. Tapi kalau sudah
2 kali berturut-turut negatif baru itu dinyatakan sembuh, kemudian dia dipulangkan karantina 14 hari, baru dia bisa beraktivitas seperti biasa. Gitu ya. Silakan selanjutnya. Terima kasih dokter atas tambahannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Stefani. Saya Stefani 1950 izin bertanya bagaimana untuk mencegah pasien yang berbohong saat screening. Terima kasih. Baik, jadi untuk pasien yang mungkin berkata tidak jujur saat screening ini memang tidak bisa kita cegah ya. Jadi sebisa mungkin kita menjelaskan secara singkat dulu pada pasien yang mau masuk ke klinik atau ke rumah sakit bahwa pentingnya untuk berkata jujur dan apa dampaknya. Mungkin kita jelaskan saja secara singkat, lalu juga bisa mungkin ada beberapa klinik atau rumah sakit yang menambahkan pernyataan kebijakan untuk berkata jujur, jadi nanti pasien bisa menandatangani. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tetapi memang untuk berharap 100% berkata jujur, pasien berkata jujur itu tidak bisa. Jadi sebisa mungkin kita tetap memaksimalkan APD, kemudian juga mengkategorisasikan pasien, misalnya pasien yang terlihat tanda misalnya suhunya tinggi, lalu misalnya butuh perawatan, ya itu kita pisahkan dengan pasien yang memang faktor risikonya rendah dan suhunya juga normal seperti itu. Jadi memang pencegahannya kita harus benar-benar lakukan tanpa memandang pasien itu kita anggap suspek atau tidak. Seperti itu. Stefani, apakah sudah menjawab? Iya. Mungkin dari dokter apakah ada tambahan, Dok? Ya sudah benar ya Victoria ya. Jadi intinya ya kalau pasien berbohong itu tidak bisa dicegah. Yang bisa hanya kita memaksimalkan APD sesuai yang tadi Victoria bilang itu ya. Ya. Baik, dokter. Terima kasih untuk tambahannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hana dengan NIM 11933 izin bertanya. Beberapa pasien COVID-19 mengeluhkan adanya gejala kehilangan kemampuan penciuman bau atau anosmia. Bisa tolong dijelaskan kaitan COVID-19 dengan anosmia? Terima kasih. Baik, jadi anosmia ini memang gejala baru yang baru ditemukan mungkin sekitar beberapa bulan terakhir ya, jadi tidak dari awal. Untuk keterkaitannya sendiri, kemungkinan karena virus ini kan dia mencari reseptornya, yaitu reseptor S2 ini. Di mana S2 ini ekspresinya memang terdapat pada beberapa organ tubuh. Nah, salah satunya adalah mukosa hidung. Dan dikatakan juga bahwa ekspresi S2 pada mukosa hidung ini cukup tinggi. Jadi, secara secara otomatis pasti juga virus itu akan banyak terdapat pada mukosa hidung dan juga ketika virus banyak dalam mukosa hidung ini nanti akan menyebabkan bisa menyebabkan inflamasi mungkin karena di mukosa hidung itu terdapat epitel respiratori di mana itu kan adalah epitel yang menghubungkan rongga penciuman ini dengan otak. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan terjadinya itu karena adanya inflamasi yang disebabkan oleh virus yang menempel di mukosa karena tingginya reseptor S2 tadi. Seperti itu, Hana. Apakah sudah cukup menjawab? Mungkin ada tambahan dari dokter terlebih dahulu? Ya itu kemungkinannya ya, tapi sebenarnya itu kan bukan kompetensi kita karena ini sudah bukan ranahnya dokter gigi ya. Iya, dok. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya apa kurang cocok ya untuk ditanyakan di Oh ya, baik. ini. Ya, oke. Hmm, Silakan selanjutnya. ya, saya lanjutkan dari Dia Ana 11927. Izin bertanya, tadi disebutkan dalam prosedur penerimaan pasien bahwa terdapat pasien kategori suspek COVID-19. Apakah terdapat persyaratan untuk menyatakan bahwa pasien tersebut merupakan suspek? Terima kasih. Jadi untuk suspek ini dapat dilihat dari hasil pengukuran suhu dan juga screening. Nah, kalau menurut WHO itu kan yang diterima adalah pasien yang suhu tubuhnya di bawah 37,7 derajat Celcius. Lalu untuk hasil screening tadi seperti yang sudah terlihat di surat edaran PDGI itu ada gejala awal dan faktor risiko. Nah, kalau misalnya pasien menjawab salah satu hasil screening itu iya, dan suhu tubuh pasien itu lebih dari 37,7 itu sebenarnya dapat dianggap suspek. Kemudian untuk misalnya pasien itu suhunya rendah, tetapi hasil screening dia ada menjawab iya, misalnya pada
riwayat kontak dengan pasien yang dicurigai positif. Nah, itu kemungkinan dapat dianggap suspek juga dan harus dilakukan isolasi pada pasien tersebut. Jadi, pasien itu tidak dapat diterima dan sebaiknya dilakukan isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Kemudian, jika pasien itu demam tapi suhu tubuhnya jika pasien itu demam tapi hasil screeningnya itu jawabannya tidak semua, nah itu sebenarnya dilihat dulu kondisi pasien, apakah pasien itu memang demamnya karena COVID atau bisa juga karena infeksi, seperti itu mungkin. Mungkin dari dokter apakah ada tambahan? Ya, itu betul ya. Ada salah satu gejala saja itu bisa dianggap suspek dan itu sebaiknya ditunda. Dan pasien diminta untuk karantina mandiri 14 hari. Bahkan bukan cuma gejala, baru ada screening pasien itu ada riwayat berasal dari daerah zona merah dalam 14 hari terakhir itu juga bisa dibilang suspek. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih untuk tambahannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan dari Catherine Marcia. NIM 12164 izin bertanya, tadi disebutkan bahwa HEPA filter dapat memfilter dengan ukuran 0,3 mikrometer, namun virus berukuran 0,1 mikrometer. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Memang ukuran virus COVID itu 0,125, kalau tidak salah 0,125 mikrometer. Dan HEPA filter itu memfilter dengan ukuran 0, mikrometer. Sebenarnya juga ini masih dalam, saya pernah membaca kalau HEPA filter itu dari penelitian terbaru dapat memfilter sampai 0,01 mikrometer. Kemudian ada juga saya baca dari jurnal lain kalau dia itu bisa memfilter ukuran virus 0,1 mikrometer itu dengan cara elektrostatis. Tapi sebenarnya untuk mekanismenya juga saya belum membaca lebih lanjut. Tapi memang dari rekomendasi-rekomendasi WHO dan juga CDC itu memang merekomendasikan HEPA filter dan dikatakan HEPA filter itu sudah efektif. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari dokter? Ya, sudah benar jawabannya ya. Untuk Catherine, apakah sudah cukup menjawab? Ya. Dokter, ini sudah belum ada pertanyaan lagi, dok. Apakah masih dilanjutkan? Sudah cukup ya, mungkin bisa diakhiri journal reading pada hari ini. Terima kasih untuk Victoria atas journal readingnya yang sangat baik dan menarik ini. Untuk presensinya seperti biasa nanti kalian buka dialog ya, mungkin besok ya. Iya, dok. Ya, terima kasih atas journal reading dan atas kehadiran teman-teman koas semua. Semoga ini bermanfaat dan semoga nanti untuk requirement kalian semua bisa terpenuhi Iya, sehingga bisa selesai menjadi dokter gigi yang baik ya. iya. Iya. Terima kasih, dokter. Dan sama-sama terima kasih ya. Ya.